Pencapaian vaksinasi 100% pada tahun ini sesuai anjuran pemerintah pusat tampaknya akan gagal dicapai di Kabupaten Lampung Utara. Bagaimana tidak, meski telah memasuki bulan Desember, pencapaian vaksinasi di wilayah ini masih rendah. Pencapaian vaksinasi tahap pertama baru di angka 55,73% dan vaksinasi tahap kedua baru di angka 24,8%. Pihak Dinas Kesehatan Lampung Utara pada Kamis siang mengaku kendala pelaksanaan vaksinasi salah satunya oleh minimnya stok vaksin. Kuota vaksin yang didistribusikan ke Lampung Utara masih kurang dari jumlah kebutuhan. Interval penyuntikannya berbeda-beda, ada yang 28 hari, ada yang 3 bulan, itu kan jadi memang pasti ada perbedaan antara dosis 1 dan 2. Kemudian yang kedua, mungkin juga jarak dari masyarakat mengakses tempat vaksinnya itu sebelum-sebelumnya cukup jauh juga distribusi vaksin. Jadi ada yang masih belum tercukupi sesuai dengan kebutuhan yang kita usulkan ke pusat atau ke provinsi. Dengan kendala yang ada, Dinas Kesehatan Lampung Utara pada tahun ini hanya menargetkan pencapaian vaksinasi sebanyak 75% untuk tahap 1 dan tahap 2. Untuk mengejar target tersebut, Dinas Kesehatan Lampung Utara telah menambahkan gerai vaksinasi hingga ke wilayah pelosok dengan ketersediaan stok vaksin masih jumlahnya terbatas. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan 2 tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,03%, menguat dibanding triwulan yang sama tahun 2020. Struktur perekonomian Provinsi Lampung triwulan 2 tahun 2021 didominasi oleh 3 lapangan usaha utama, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, serta perdagangan besar eceran dan reparasi mobil sepeda motor. Dari data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung pada Kamis pagi, bahwa tahun ini realisasi investasi mencapai 11,9 triliun rupiah. Angka tersebut diklaim melebihi target investasi Lampung sebesar 10,8 triliun rupiah. Sampai triwulan 3 ini akhir September 11,09. Calon investasi banyak yang mau ya, yang minat gitu kan. Nah, tapi sampai saat ini ya kita masih menunggu aja. Nah, mereka datang terus kita tawarkan ini loh yang bagus, sesuai peta investasi. Nah, daerah ini untuk cocok untuk ini, daerah ini cocok untuk ini kan, daerah kabupaten mana cocok untuk investasi ini. Mulai meningkatnya investasi ini bagian dari bukti mulai bangkitnya ekonomi di Provinsi Lampung akibat diterjang masa pandemi COVID-19. Untuk meningkatkan investasi di Provinsi Lampung, pihak pemerintah Provinsi Lampung juga berjanji akan mempermudah proses pelayanan pengurusan perizinan usaha, baik untuk investor lokal maupun investor asing. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Progres pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja atau IPLT oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dan Pemkot Bandar Lampung kini mencapai 80%. Lokasi pengolahan limbah tinja yang mulai dibangun pada bulan April 2021 ini dibangun berdampingan dengan tempat pembuangan akhir atau TPA Bakung Teluk Betung Utara. IPLT ini nantinya akan dipergunakan untuk mengolah limbah tinja dari perumahan, perkantoran, sekolah, dan perguruan tinggi. Limbah tinja diolah melalui sistem ritnis kriteria optimalisasi menjadi pupuk tanaman, namun bukan untuk jenis tanaman pangan. Ini yang nggak terduga, ternyata tinja bisa memberikan APBD untuk Kota Bandar Lampung. Akan kita sedot tinjanya untuk kita jadikan pupuk, ya, dan juga banyak yang dapat kita peroleh dari tinja ini. Ini kita, Bunda Eva minta tolong kerjasama dari seluruh masyarakat
Nanti setiap mobil tinja yang sudah nyedot dari rumah dibawa ke sana, langsung dialirkan ke mesin. Nanti mesin itu memisahkan tinja dengan air. Nah, yang tinja ini dikeringkan, kemudian dia menjadi pupuk, kemudian yang airnya dialiri ke bak-bak penampungan, sehingga nanti di ujung dia sudah bersih. Nah, dari ujung itu baru kita buang dia ke sungai. Keberadaan IPLT ini diharap kedepannya dapat menciptakan hunian yang sehat, sebab sampah tinja dalam kota tidak dibuang sembarangan. Insya Allah yang kita bangun ini bermanfaat untuk masyarakat Kota Bandar Lampung, menciptakan lingkungan hunian yang sehat, dan secara tidak langsung untuk amal ibadah juga meningkat. Dan semua mendoakan agar pimpinan yang di Kota Bandar Lampung sehat dan sejahtera. Amin. Untuk masyarakatnya juga. Iya. Demikian. Instalasi pengolahan limbah tinja bakung Bandar Lampung ini akan mulai dioperasikan mulai awal Januari 2022. Daya tampungnya per hari mencapai 200 meter per kubik. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Warga yang melintas Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat sedikit bernafas lega setelah sebagian jalan di wilayah ini mulai diperbaiki. Jalan yang diperbaiki merupakan penghubung Desa Tunas Jaya dengan Desa Mekarjaya. Lokasi perbaikan di titik jalan rusak terparah yang semula sangat sulit dilewati mobil. Saat musim hujan, jalan seperti kubangan sawah, dan saat musim kemarau menimbulkan debu tebal. Alhamdulillah saya senang sekali karena adanya pembangunan ini menuju ke kabupaten menjadi lancar. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah membangun di Kecamatan Gunung Agung. Jalan yang diperbaiki sepanjang sekitar setengah kilometer dengan lebar 6 meter. Perbaikan jalan tidak diaspal, melainkan dibangun jalan beton agar lebih awet lama. Kalau untuk waktu pelaksanaan mereka, kontrak kerja mereka 75 hari masa kalender. Untuk harapan Pak, kualitasnya seperti apa Pak? Kalau untuk harapan kualitasnya yang jelas didesain selama 5-10 tahun. Tapi tergantung dari open traffic ataupun lalu lintas dari pergerakan yang ada di sini. Karena mengingat di sini jalur produksi, jadi tonase bisa melebihi batas maksimum. Jalan di Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat ini sebelumnya rusak dan telah terjadi sejak lama. Selain belum adanya perbaikan, jalan rusak juga akibat sering dilewati truk tronton bermuatan berat yang melebihi kapasitas. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat.